Tunggu dulu. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Berliana dengan NIM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Akbar dengan NIM akhir 119. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Abizar dengan NIM akhir 105. Apa sih sign test itu? Yuk simak penjelasannya. Sign test atau uji tanda ini merupakan uji non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi atau berpasangan bila datanya berbentuk ordinal, dengan tujuan untuk menguji dugaan ada tidaknya perbedaan dari dua kondisi yang berbeda untuk dua sampel yang saling berpasangan. Data dalam uji tanda bersifat ordinal, yakni data yang dianalisis berupa tanda positif dan tanda negatif. Sementara itu, nilai 0 tidak diikutsertakan dalam analisis. Uji ini dinamakan dengan uji tanda atau sign test, karena data dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan negatif. Pada uji tanda, tidak menanyakan berapa pengaruhnya secara kuantitatif, tetapi hanya pernyataan mempunyai pengaruh positif atau negatif. Contoh sampel yang berpasangan ini ada sampel yang diukur sebelum sesudah diberi perlakuan, yang kedua ada pria wanita, yang ketiga sendiri kelompok, yang keempat negeri swasta, dan lain-lain. Untuk sampel kecil, n kurang dari atau sama dengan 25, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip uji binomial dengan P sama dengan Q sama dengan setengah. Inilah rumus dari uji binomial. Keterangannya, P berarti proporsi kasus yang diharapkan dalam salah satu kategori. Q sama dengan 1 min P yang berarti proporsi kasus dalam kategori lainnya. N yang berarti jumlah sampel, X itu jumlah frekuensi terkecil di antara kedua kategori. Keterangan nilai Px ini juga dapat ditentukan menggunakan tabel binomial. Berikut ini adalah tabel binomial dengan N yang dimulai dengan angka 0 sampai dengan 25 dan X yang dimulai dengan 0 sampai 112,13 dan lainnya. Sedangkan untuk sampel besar N lebih dari 25 ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan C kuadrat yang rumusnya sebagai berikut. Untuk keterangannya, N1 ini banyak data positif dan N2 ini banyak data negatif. Setelah membahas definisi dari sign test, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu syarat-syarat sign test. Untuk syarat-syarat uji tanda atau sign test ini ada beberapa. Yang pertama, sampel berpasangan dan saling bergantung. Uji tanda digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang saling terkait. Contohnya, data sebelum dan sesudah suatu intervensi pada kelompok yang sama, atau pengukuran pada dua variabel yang terkait pada individu yang sama. Yang kedua, bebas distribusi. Uji tanda tidak memerlukan asumsi tentang distribusi data. Data tidak harus mengikuti distribusi normal atau distribusi lainnya. Yang ketiga, skala nominal dan ordinal. Uji tanda dapat digunakan untuk data dalam skala nominal, misalnya jenis kelamin, warna, dan ordinal ini misalnya tingkat kepuasan. Yang keempat, tidak ada tanda sama. Dalam uji tanda, tidak ada tanda yang sama antara data sebelum dan sesudah intervensi, atau pengukuran pada dua variabel yang terkait. Yang kelima, jumlah sampel kecil. Uji tanda cocok untuk sampel dengan ukuran kecil, biasanya kurang dari 30. Uji tanda adalah metode statistik non-parametrik yang sederhana dan efektif untuk membandingkan dua kelompok data berpasangan.
Sign test itu metode sederhana, namun memiliki keterbatasan. Yuk, kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Sign test ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang kelebihan, yang pertama, mudah dipahami dan dihitung. Uji tanda bersifat non-parametrik sehingga perhitungannya lebih sederhana dan mudah dipahami dibandingkan uji parametrik seperti uji T. Yang kedua, fleksibel dalam penggunaan data. Uji tanda dapat digunakan untuk berbagai jenis data, termasuk data berpasangan, satu sampel, dan data kategorikal terurut. Yang ketiga, alternatif untuk uji T. Uji tanda dapat digunakan sebagai alternatif untuk uji T satu sampel atau uji T berpasangan, terutama ketika data tidak memenuhi asumsi normal. Untuk kekurangannya, daya statistik ini lebih rendah. Uji non-parametrik termasuk uji tanda umumnya memiliki daya statistik yang lebih rendah dibandingkan uji parametrik, terutama dengan ukuran sampel kecil. Berikutnya, susah digeneralisasi. Hasil uji tanda mungkin sulit digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, terutama jika ukuran sampel kecil. Berikutnya, perlu tabel statistik khusus. Untuk menyimpulkan hasil uji tanda, diperlukan tabel statistik khusus yang mungkin tidak mudah diperoleh. Tidak bisa melakukan ANOVA. Uji tanda tidak dapat digunakan untuk melakukan analisis variansi atau ANOVA. Kurangnya sensitif terhadap ukuran perbedaan. Uji tanda hanya mempertimbangkan tanda perbedaan, positif atau negatif, bukan besarnya perbedaan. Lalu, bagaimana sih tahapan dari pengujian sign test itu sendiri? Yuk, simak lebih lanjut. Nah, jadi yang pertama, tahapannya yaitu menentukan hipotesis. Tentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 yang ingin diuji. Sebagai contoh, H0 sebagai tidak ada perbedaan signifikan antara dua sampel terkait. H1 sebagai ada perbedaan signifikan antara dua sampel terkait. Yang kedua yaitu hitung selisih. Hitung selisih antara pasangan data pada dua sampel terkait. Yang ketiga yaitu menentukan tanda. Tentukan tanda plus atau minus untuk setiap selisih yang dihitung. Jika selisihnya positif, diberi tanda plus. Jika negatif, diberi tanda minus. Dan jika 0, biasanya diabaikan atau diberi perlakuan khusus tergantung pada konteks. Yang keempat, menghitung jumlah tanda. Hitung jumlah tanda plus dan tanda minus yang diperoleh dari langkah sebelumnya. Yang kelima, menentukan statistik uji. Statistik uji pada sign test biasanya adalah jumlah tanda yang lebih kecil antara tanda plus dan tanda minus. Contohnya, jika kita memiliki 10 pasangan data dan hasilnya adalah 7 tanda plus dan 3 tanda minus, maka statistik ujinya adalah 3, yaitu jumlah tanda yang lebih kecil, yaitu tanda minus. Selanjutnya yang keenam, menentukan nilai kritis atau p-value. Berdasarkan statistik uji dari langkah sebelumnya, tentukan nilai kritis atau p-value dengan menggunakan tabel distribusi binominal atau perhitungan statistik lainnya. Yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, biasanya adalah 0,05, maka H0 ditolak.
Artinya ada perbedaan signifikan antara dua sampel terkait. Jika p-value lebih besar dari tingkat signifikansi, maka H0 tidak ditolak. Sebelum membahas contoh studi kasus, perlu diketahui jika dalam sign test terdapat dua langkah pengujian, yaitu langkah pengujian jika n lebih kecil dari 25 dan langkah pengujian n lebih besar dari 25. Yang pertama, langkah pengujian n kurang dari 25. Untuk sampel yang kurang dari 25, uji tanda menggunakan pendekatan distribusi binomial. Untuk rumusnya, Pxn sama dengan Cnx kali P pangkat X kali Q pangkat N min X, atau kita bisa melihat dari nilai peluang pada tabel binomial. Langkah pengujian N lebih dari 25. Untuk sampel yang lebih dari 25, uji tanda menggunakan pendekatan distribusi normal. Jika N semakin besar, maka distribusi binomial akan cenderung mengikuti distribusi normal. Untuk rumusnya, Z sama dengan X plus 0,5 min N per 2 per akar N kali P kali Q. Untuk statistik uji yang digunakan pada langkah pengujian N lebih dari 25, yaitu gunakan X plus 0,5 jika X kurang dari 1 per 2N. Lalu gunakan X min 0,5 jika X lebih besar dari 1 per 2N. Selanjutnya kita masuk ke contoh studi kasus. Untuk contoh yang pertama, seorang peneliti psikologis ingin menguji apakah program meditasi mingguan memiliki efek terhadap kemampuan fokus karyawan perusahaan. Untuk menguji hal tersebut, dia mengambil 8 pasangan karyawan sebagai subjek. Setiap pasangan terdiri dari 2 karyawan dengan karakteristik serupa, mulai dari usia, posisi, masa kerja, dan beban kerja. Dalam setiap pasangan, satu karyawan mengikuti program meditasi selama 3 bulan, sedangkan yang lainnya tidak. Dia memberikan skor kemampuan fokus dari 0 sampai 100 untuk hasil pengukuran pada karyawan tersebut. Untuk tabel datanya bisa dilihat di bawah soal ini. Untuk langkah awal, kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0-nya, program meditasi mingguan tidak memiliki efek terhadap kemampuan fokus karyawan. Lalu untuk H1-nya, program meditasi mingguan memiliki efek terhadap kemampuan fokus karyawan. Nah, untuk nilai P-nya yaitu 0,5. Setelah kita menentukan hipotesis, selanjutnya kita menentukan statistik uji. Untuk X-nya, di mana X yaitu banyak tanda yang lebih sedikit. Jika kita melihat pada tabel data sebelumnya, pada kolom tanda yang jumlahnya lebih sedikit yaitu tanda negatif yang dimana berjumlah 2. Jadinya untuk X-nya itu bernilai 2. Untuk N dimana N banyak yang menunjukkan perbedaan. Nah, untuk tabel data ini pada semua data menunjukkan perbedaan, maka untuk N-nya sendiri bernilai 8. Setelah kita menentukan statistik uji, kita menghitung uji tanda ini. Dikarenakan jumlah data pada contoh ini hanya 8, jadinya untuk sampelnya lebih kurang dari 25, maka kita menggunakan pendekatan distribusi binomial. Nah, untuk perhitungannya yaitu Px kurang lebih dari 2 sama dengan Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2. Nah, kita bisa melihat pada tabel binomial untuk nilai P-nya tadi adalah 0,5. Untuk yang pertama Px sama dengan 0, kita bisa melihat pada sebelah kiri yaitu untuk X-nya 0, maka kita bisa mendapatkan nilai Px sama dengan 0 yaitu 0,004. Lalu untuk Px sama dengan 1, untuk nilainya yaitu 0,031. Lalu Px sama dengan 2, untuk nilainya yaitu 0,109. Setelah mendapatkan nilai P yaitu 0,1445, kita kalikan 2 terlebih dahulu, yaitu P value sama dengan 2 kali 0,1445 sama dengan 0,29. Selanjutnya kita bandingkan, yaitu P sama dengan 0,289 lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0. Untuk kesimpulannya yaitu program meditasi mingguan tidak memiliki efek terhadap kemampuan fokus karyawan. Lanjut pada contoh kedua, yaitu
Seorang peneliti ingin melihat apakah program pelatihan manajemen waktu mampu meningkatkan produktivitas karyawan di sebuah perusahaan teknologi. Peneliti mengambil 40 sampel secara acak dari karyawan tersebut dan melaksanakan studi sebelum sesudah. Berikut tingkat produktivitas karyawan dari skala 1 sampai 5 sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Berikut ada tabel data 40 responden secara acak. Untuk langkah awal kita menentukan hipotesis terlebih dahulu, yaitu H0, program pelatihan manajemen waktu tidak memiliki efek terhadap produktivitas karyawan. Lalu untuk H1-nya, program pelatihan manajemen waktu memiliki efek terhadap produktivitas karyawan. Untuk nilai P-nya sendiri yaitu 0,5. Setelah kita menentukan hipotesisnya, kita lanjut untuk menentukan statistik uji, yaitu X, di mana X adalah banyak tanda yang lebih sedikit. Pada tabel data sebelumnya, tanda yang berjumlah sedikit yaitu tanda positif, di mana hanya berjumlah 9. Jadi untuk nilai X-nya yaitu 9. Lalu untuk N-nya yaitu banyak yang menunjukkan perbedaan. Pada tabel sebelumnya, data yang menunjukkan perbedaan yaitu 34. Dikarenakan pada tabel tersebut ada yang bertanda 0, yaitu berjumlah 6, jadinya untuk jumlah N-nya bukan 40 tapi hanya 34. Setelah kita menentukan statistik uji, lalu kita bisa menghitungnya. Dikarenakan pada contoh kedua ini sampel lebih dari 25, maka kita menggunakan pendekatan distribusi normal, yaitu dimana untuk rumusnya sendiri Z sama dengan X plus 0,5 min N per 2 per akar N kali P kali H. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu Z sama dengan 9 plus 0,5 min 17 per akar 34 kali 0,5 dikali 0,5 sama dengan min 7,5 per akar 8,5, lalu sama dengan min 7,5 per 2,915, maka akan menghasilkan min 2,57. Selanjutnya untuk nilai alfanya yaitu 0,05, maka untuk nilai Z alfa per 2 nya yaitu 1,96. Untuk bisa mendapatkan nilai 1,96, kita lihat dari tabel nilai kritis Z. Untuk alfanya tadi yaitu 0,05, maka untuk Z alfa per 2 nya yaitu 1,96. Setelah lanjutnya kita bandingkan nilai Z yang tadi yaitu 2,57 dengan nilai Z alfa per 2, di mana nilai Z lebih besar daripada nilai Z alfa per 2, maka kita tolak H0. Untuk kesimpulannya yaitu program pelatihan manajemen waktu memiliki efek terhadap produktivitas karyawan. Setelah kita melakukan perhitungan secara manual, selanjutnya kita coba hitung lewat Excel dan SPSS. Yang pertama kita coba hitung lewat Excel terlebih dahulu. Untuk datanya pastikan sudah dipindah ke Excel. Data contoh pertama itu ada 8, lalu untuk contoh kedua itu ada 40. Untuk contoh yang pertama untuk rumus hasilnya itu seperti ini ya. Lalu untuk hasilnya sama seperti tadi, yaitu banyaknya tanda positif itu ada 6, lalu banyaknya tanda negatif itu ada 2, lalu banyaknya data yang menunjukkan perbedaan itu ada 8. Dan untuk P value sendiri untuk hasilnya sama ya, yaitu 0,1445. Untuk selanjutnya contoh yang kedua, untuk rumus Excel-nya itu seperti ini. Lalu untuk hasilnya sama seperti tadi, yaitu banyaknya tanda positif itu ada 9, lalu banyaknya tanda negatif itu ada 25, lalu banyaknya tanda 0 itu ada 6. Selanjutnya banyak data yang menunjukkan perbedaan itu ada 34. Lalu untuk nilai Z nya sendiri itu hasilnya sama, yaitu minus 2,572. Oke, selanjutnya kita coba hitung lewat SPSS. Contohnya ini data contoh yang pertama, lalu ini
kedua. Setelah kita pindahkan ke SPSS, totalnya kita lanjut ke analis ini, lalu ke non parametric test, lalu ke legalistic dialog, lalu pilih to related sample. Setelah itu kita coba data contoh yang pertama ya, kita masukkan, lalu untuk test type kita pilih sign. Jika sudah, klik OK, maka akan menunjukkan hasilnya sama ya, yaitu 0,289. Oke, selanjutnya kita ke data contoh yang kedua ya, sama untuk langkahnya, yaitu ke non parametric test, lalu dikasih dialog, dan ke related sample, lalu kita masukkan datanya. Jika sudah, pilih test type-nya yaitu sign. Jika sudah, klik OK, maka akan muncul hasilnya, yaitu untuk hasilnya sama ya, min 2,572. Yang terakhir, kesimpulan. Sign test merupakan salah satu metode dalam statistika non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis terhadap median suatu populasi, terutama ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Uji ini biasanya diterapkan pada data berpasangan atau satu sampel dengan cara membandingkan tanda positif dan negatif dari selisih nilai, tanpa memperhatikan besar kecilnya nilai tersebut. Karena tidak memerlukan distribusi khusus, sign test sangat berguna untuk data dengan ukuran yang kecil atau ketika informasi yang tersedia terbatas. Meskipun tergolong sederhana, sign test tetap memberikan hasil yang cukup kuat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan awal dalam analisis data.